Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wijaya Kristianingrum, mahasiswa PPG Daljab tahun 2020 Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Hari ini tanggal 17 November tahun 2020 akan melaksanakan uji ukin video pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah, semoga selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan di setiap harinya. Hari ini bertemu lagi dengan Bu Yanti di Zoom meeting pada tanggal 17 November tahun 2020 ya. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa dulu supaya apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat, berfaedah, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tolong dong Bu Yanti dibantu untuk memimpin berdoanya. Siapa ya? Yona. Yuk dipimpin temannya berdoa yuk. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Hari ini nanti Bu Yanti akan mengajar pada tema 5, subtema kedua, pembelajaran 5. Di tema 5 ini, pada tema ekosistem, di subtema 2 ada hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Ada di pembelajaran 5. Biar kita lebih semangat lagi, mari kita nyanyi dulu. Nyanyi lagu nasional. Lagu apa ya? Satu Nusa Satu Bangsa ya? Bisa semua kan? Satu Nusa, satu bangsa, satu bangsa kita. Coba kita ulangi, kita ingat-ingat dulu pembelajaran pada hari sebelumnya. Kita sudah membahas tentang apa? Ekosistem. Masih ingat ekosistem itu apa? Coba, siapa yang masih ingat ekosistem apa? Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Iya, adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ya, betul sekali. Iya, nanti hari ini Bu Yanti akan melanjutkan materi pada pembelajaran sebelumnya. Pada pagi hari ini ada 3 mata pelajaran yang akan Bu Yanti ajarkan. Yang pertama ada pada materi IPA, yaitu tentang simbiosis. Yang kedua ada materi bahasa Indonesia tentang teks non-fiksi. Yang ketiga ada materi SBDP, yaitu pada materi tentang properti tari. Silahkan diperhatikan PowerPoint yang ada pada layar HP kalian masing-masing ya. Jelas ya? Hari ini kita akan membahas
Tema 5 ekosistem, subtema 2 hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem pembelajaran kelima. Ya, bisa diperhatikan di sini Bu Yanti menyediakan gambar yang nanti berhubungan langsung dengan pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu dengan memperhatikan PowerPoint dan video, siswa membandingkan hubungan makhluk hidup dalam ekosistemnya. Dengan yang kedua, dengan mengamati PowerPoint dan video, siswa mampu membandingkan simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Setelah mengamati teks pada PowerPoint dapat membedakan pengertian dari non-fiksi dan menyebutkan contohnya. Setelah itu ada membuat karangan non-fiksi, dan yang ketiga ada mengidentifikasi properti tari, menggunakan dan memperagakan tari luruk langgai dengan menggunakan properti tertentu. Perhatikan gambar di bawah ini ya. Ada ekosistem sungai. Diperhatikan gambarnya. Kira-kira hewan apa saja yang hidup atau makhluk hidup apa yang hidup di daerah sungai? Apa saja? Ikan. Apa lagi? Ikan. Apa lagi? Apa? Ikan. Ikan. Iya, apalagi selain ikan yang ada di ekosistem sungai? Buaya. Iya bisa. Terus, Buaya. adakah tumbuhan yang hidup di sungai juga? Rumput laut. Iya, rumput laut ada di laut. Ada tumbuhan lain pun yang ada di sungai. Ya, yang ke gambar selanjutnya ada ekosistem hutan hujan. Ya. Ekosistem hutan hujan ini bisa dilihat di gambarnya, dibuktikan dengan adanya pohon-pohon tinggi. Pohon-pohon tinggi yang biasanya banyak sekali ada di hutan di Indonesia. Ada ekosistem gurun sekarang. Gurun. Ekosistem gurun. Ada hewan apa saja di gurun berarti? Unta. Terus ada tumbuhan lain? Selain unta? Celeng. Sekarang gambar selanjutnya ada ekosistem padang rumput. Zebra. Ada zebra. Ada apa lagi? Zebra. Banteng. Ya. Apakah Harimau. cuma hewan saja yang ada di gambar ini? Tumbuhannya tidak ada? Ada. Ada rumput. Ada tumbuh-tumbuhan lainnya. Ada sungai gede. Ada? Ya. Sekarang pertanyaannya, dapatkah kamu menemukan hewan-hewan khas yang tinggal pada tiap-tiap ekosistem? Tadi kalian sudah menjawabnya. Kalau ada hewan khas yang biasa hidup di daerah gurun apa? Unta, Bu. Unta, ya. Selanjutnya, dapatkah kamu membayangkan bagaimana sejumlah hewan dan tumbuhan hidup bersama di ekosistem tersebut? Tadi ada beberapa hewan yang hidup di suatu daerah. Contohnya ada ekosistem gurun. Di ekosistem gurun tersebut tadi ada beberapa gambar hewan. Ada zebra, ada banteng, ada bison, dan ada tumbuhan-tumbuhan lain yang ada di sekitarnya. Nah, berarti kan apa yang kalian lihat? Ada hubungan antara hewan-hewan tersebut dengan lingkungan sekitarnya. Apakah hewan dan tumbuhan tersebut saling bergantung? Apakah antara zebra dan rumput tadi saling bergantung? Iya. Iya. Iya, Bu. Iya, betul. Bergantungnya seperti apa?
Bergantungnya seperti apa? Bergantung itu berarti saling membutuhkan. Zebra membutuhkan rumput untuk apa? Untuk makan. Untuk makanannya. Iya, benar. Sekarang bagi rumput, apa yang bisa dimanfaatkan dari zebra? Tadi zebra memanfaatkan tumbuhan untuk makanannya. Sekarang ganti. Tumbuhan membutuhkan zebra buat apa? Yang benar, dari kotoran yang dikeluarkan oleh zebra itu bisa menyuburkan tanah. Sehingga rumput dan tumbuhan lain bisa hidup subur. Ngerti? Nah, silahkan diperhatikan video ini biar kalian lebih mengerti lagi hubungan antara beberapa makhluk hidup di lingkungan sekitar kita. Coba, ayo kita lihat videonya. Indonesia terletak di lintasan garis khatulistiwa yang membentang dari Sumatera, Kalimantan hingga Papua. Keindahan alam Indonesia yang terdiri dari pesisir pantai, gugusan pulau-pulau, barisan pegunungan, dan hijaunya hutan belantara menjadikan Indonesia disebut sebagai Jamrut Khatulistiwa. Keragaman hutan Indonesia merupakan rumah bagi berbagai kehidupan yang ada di dalamnya. Keanekaragaman hayati yang ada merupakan terbesar kedua di dunia setelah Brazil. Dari seluruh keanekaragaman hayati tersebut, 10% spesies tanaman, 12% spesies mamalia, 16% spesies reptilia dan amfibi, dan 17% spesies burung tumbuh dan besar secara alami di belantara hutan Indonesia. Banyak dari spesies tersebut bersifat endemik, yaitu hanya dapat dijumpai di Indonesia. Hutan hujan Indonesia merupakan paru-paru dunia dan merupakan salah satu dari 3 wilayah hutan yang mampu menjaga keseimbangan iklim global selain hutan Amazon di Amerika Latin dan Kongo di Afrika. Keberadaannya sangat penting bagi 7 miliar warga dunia. Hutan adalah inspirasi. Inspirasi bagi jati diri sebagian besar suku-suku bangsa Nusantara. Bangga dengan hutan Indonesia berarti bangga dengan jati diri dan budaya bangsa. Menjaga hutan berarti menjaga jati diri dan budaya. Bahkan bagi sebagian suku bangsa lainnya, hutan dan tanah dianggap sebagai ibu sumber kehidupan. 100% Indonesia adalah 100% kebanggaan dan 100% semangat untuk menjaga sumber inspirasi bangsa. Hutan Indonesia adalah berkah dari Tuhan untuk bangsa ini. Perlindungan secara menyeluruh terhadap kekayaan ini mutlak dilakukan demi keseimbangan bumi dan kehidupan warganya. Menjaganya untuk Indonesia Raya
tetap jaya sentosa. Selamatkan hutan, selamatkan 100% Indonesia. Ya, dicontohkan di video ini itu terdapat di ekosistem apa tadi? Hutan, iya, Hutan ekosistem hutan hujan. Pinter sekali. Jadi bisa kalian lihat di situ, di dalam hutan tadi banyak sekali hidup hewan-hewan dan banyak sekali tumbuh-tumbuhan. Bahkan manusia pun juga memanfaatkan hutan sebagai penghidupannya. Apakah ada hubungan antara manusia, hewan, dan tumbuhan dengan lingkungan sekitarnya? Ada hubungannya enggak? Ada, Bu. Ada hubungannya. Dari video yang kalian lihat tadi, berikan contoh satu saja tentang hubungan yang terjadi antara makhluk hidup dengan lingkungan. Biar dikasih bantuan. Tadi gajah di hutan, fungsinya hutan untuk gajah dan monyet buat apa? Mencari tempat makannya, Bu. Ya, apalagi sebagai tempat tinggal juga. Pinter ya. Jadi tadi dari video bisa kita lihat gajah, monyet menggunakan hutan, memanfaatkan hutan sebagai tempat tinggalnya dan juga sebagai tempat mencari makan. Ada hubungannya atau berarti antara tumbuhan lingkungan sekitarnya dengan gajah. Jadi intinya semua makhluk hidup memiliki kebergantungan yang saling mengisi antara satu dengan yang lainnya. Hewan membutuhkan tumbuhan sebagai makanannya, sebaliknya tumbuhan membutuhkan hewan untuk kelangsungan hidupnya. Jadi antara hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya itu ada berbagai macam wujudnya. Salah satunya yaitu pada proses rantai makanan. Ada yang tahu rantai makanan itu apa? Peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu. Pinter. Biar diulangi, rantai makanan di sini adalah proses memakan dan dimakan oleh berbagai makhluk hidup. Diperhatikan gambarnya sekarang. Bisa dilihat yang pertama, gambar yang pertama ada produsen. Produsen di sini berupa apa? Padi, ya, tumbuhan. Produsen itu artinya apa? Ada yang tahu produsen itu apa? Penyedia makanan. Padi dimakan oleh Belalang. Nggih, pinter. Belalang itu sebagai konsumen satu. Konsumen itu apa? Konsumen itu yang memakan atau yang menghabiskan barang dari produsen. Kenapa konsumen satu? Karena dia tadi memakan produsen. Sekarang belalang dimakan oleh Kata sebagai konsumen tingkat berapa? Dua, Bu. Kata dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh elang. Elang dimakan oleh elang. Elang itu sebagai konsumen puncak, dia mati, bukan dimakan oleh jamur. Dia mati, yang kemudian mati berarti kan tubuhnya akan berada di tanah. Nah, selama di tanah itu akan diuraikan oleh jamur. Nah, bakteri atau jamur yang diurai dari bangkai elang itu nanti akan menyuburkan tanah. Nah, menyuburkan tanah nanti berarti bisa juga menyuburkan tanaman, sehingga gambarnya dibuat melingkar seperti ini biar jelas kalau antara hewan tumbuhan yang ada di sini itu saling berhubungan.
selanjutnya hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya itu juga bisa kita lihat dari yang namanya simbiosis. Apa simbiosis itu? Simbiosis adalah hubungan dua makhluk hidup yang berkaitan dan sangat erat kaitannya. Ya. Perhatikan gambar yang ada di slide. Ada gambar apa ini? Lebah. Lebah sama? Lebah sama? Lebah dan bunga. Ya, ada gambar lebah dan bunga. Apa yang dilakukan lebah? Menghisap nektar. Menghisap nektar dari bunga. Iya, pintar. Ya, gambar yang kedua, gambar apa ini? Bunga anggrek yang menempel pada sebuah pohon. Iya. Gambar apa ini yang ketiga? Kenapa nyamuk? Menghisap darah. Menghisap darah. Ya. Jadi ada tiga gambar ini, mereka saling berhubungan apa tidak? Apa hubungan antara lebah dan bunga? Lebah mendapatkan madu, bunganya dibantu dalam proses penyerbukan. Dari awalan ini, silahkan dibuka LKPD-nya yang telah Bu Yanti bagikan hari Sabtu kemarin. Silahkan kalian berkelompok dengan temannya membahas tentang LKPD pada LKPD pertama, yaitu tentang materi IPA, tentang simbiosis. Silahkan dibaca langkah-langkahnya, dikerjakan, dan langsung nanti dipresentasikan. Ya, langsung dipresentasikan. Reza Habibu, silahkan dipresentasikan bagian IPA saja. Simbiosis mutualisme adalah semua jenis interaksi biologis jangka panjang dan kedekatan antara dua organisme biologis yang beda. Simbiosis komensalisme adalah sebuah interaksi antara dua makhluk hidup yang menguntungkan satu organisme, sementara organisme lain tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Simbiosis parasitisme merupakan interaksi antara dua organisme yang berbeda. Salah satu pihak mendapat keuntungan yang lain justru mendapatkan kerugian dari hubungan tersebut. Jadi simbiosis itu dibagi menjadi 3. Ada simbiosis mutualisme yang di sini dicontohkan oleh lebah dan kupu-kupu. Yang kedua simbiosis komensalisme, di sini dicontohkan anggrek dan pohon inangnya. Yang ketiga yaitu simbiosis parasitisme. Di sini dicontohkan antara nyamuk dan manusia. Apa itu simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme? Bu Yanti punya video lagi. Silahkan dilihat. Simbiosis dan jenis-jenisnya. Apa itu simbiosis? Simbiosis merupakan hubungan dua makhluk yang berbeda dan sangat erat kaitannya. Lalu, apa saja ya jenis-jenisnya? Simbiosis mutualisme merupakan hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya, burung jalak dan kerbau. Kerbau mendapatkan keuntungan karena kutunya berkurang dan burung jalak mendapatkan makanan. Simbiosis komensalisme merupakan hubungan antara dua makhluk hidup di mana yang satu diuntungkan sedangkan makhluk hidup yang lainnya tidak dirugikan. Contohnya, tumbuhan anggrek dan pohon yang ditumpanginya.
Tumbuhan anggrek diuntungkan karena dapat menumpang hidup pada pohon, dan selama menumpang, anggrek pun tidak merugikan pohon. Simbiosis parasitisme merupakan hubungan antara dua makhluk hidup yang satu diuntungkan sedangkan makhluk hidup yang lainnya dirugikan. Contohnya, pohon mangga yang ditumbuhi benalu. Benalu dapat hidup subur karena menghisap zat makanan dari pohon mangga, sehingga lama-lama pohon mangga menjadi kurus dan bisa mati. Apa saja tadi macam-macam simbiosis? Nah, yo, sudah. Bisa nyebutkan ada pertanyaan apa saja tadi macam-macam simbiosis? Ayo Mutualisme. Mutualisme. Yang kedua simbiosis. Komensalisme. Yang ketiga simbiosis. Parasitisme. Tadi antara lebah dengan bunga simbiosis apa? Simbiosis mutualisme. Ya, pintar. Simbiosis mutualisme itu simbiosis yang semuanya diuntungkan. Lebah diuntungkan, bunga pun juga diuntungkan. Kalau simbiosis komensalisme itu tidak ada yang diuntungkan, ada yang diuntungkan tapi yang satunya tidak dirugikan. Contohnya antara anggrek dan pohon yang ditumpanginya. Anggrek tidak mengambil makanan dari pohon yang ditumpanginya. Dia hanya menumpang saja. Sedangkan yang ketiga, simbiosis parasitisme itu simbiosis yang merugikan. Nyamuk diuntungkan, sedangkan manusianya dirugikan. Selanjutnya, dari tadi simbiosis yang sudah kita bahas, Bu Yanti punya bacaan tentang cerita non-fiksi, tentang masih berhubungan dengan simbiosis. Coba dibaca. Hubungan lebah dengan bunga merupakan contoh simbiosis mutualisme. Pada hubungan tersebut, baik lebah maupun bunga sama-sama memperoleh keuntungan. Bunga menghasilkan madu yang merupakan makanan lebah. Lebah membuat proses penyerbukan pada tumbuhan. Pada saat lebah mengisap madu, laki-lakinya menyentuh serbuk sari. Serbuk sari yang menempel pada kaki lebah akan dibawa oleh lebah yang masih berkelana dari satu bunga ke bunga yang lain. Saat kaki lebah yang ditempeli oleh serbuk sari tersebut menempel pada putik bunga lain, terjadilah penyerbukan yang kelak akan terjadi proses pembuahan. Iya, pintar. Terima kasih Nindiati. Jadi teks ini salah satu contoh dari teks non-fiksi. Apa itu teks non-fiksi? Teks non-fiksi adalah karangan yang dibuat berdasarkan kenyataan atau fakta yang ada dalam kehidupan nyata. Jadi tadi disebutkan di situ di bacaannya tentang simbiosis mutualisme antara bunga dan lebah. Kan benar-benar terjadi kan itu ya. Cerita non-fiksi berisi kejadian-kejadian sebenarnya ada dan memberikan informasi. Cerita atau isi yang ada di dalamnya memerlukan pengamatan dalam mengumpulkan data. Oleh sebab itu, cerita dari non-fiksi itu dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Contoh dari cerita teks non-fiksi yaitu biografi, teks opini, esai, karangan jurnalisme, dan sebagainya. Nah, sekarang kita sudah membahas tentang simbiosis, sudah membahas tentang cerita non-fiksi. Ini juga masih ada hubungannya dengan alam, yaitu tentang tarian, alam dan tarian. Di buku siswa kalian sudah ada, silakan dilihat. Ada bacaan tentang tari yang berasal dari suku Mentawai.
yang tinggal di Pulau Nias, Sumatera Utara. Jadi tarian ini itu memberikan yang terinspirasi dari lingkungan alam. Jadi alam yang menginspirasi tarian ini. Sehingga mereka membuat gerakan-gerakan dari tarian ini yang masih ada hubungannya dengan alam. Salah satu contohnya ada gerakan berjinjit, mengepakkan tangannya yang menyerupai burung sedang terbang. Dan para penarinya juga memakai properti. Propertinya berupa apa itu? Ya, kita bahas dulu. Properti tari adalah merupakan segala kelengkapan dan peralatan yang digunakan ketika pertunjukan tari. Jadi, properti ini adalah kelengkapannya yang menambah sebuah pertunjukan tari itu menjadi lebih bagus. Fungsi dari properti tari itu menyampaikan ide dan makna gerakan dalam tariannya agar dipahami sama penonton. Yang kedua, pelengkap busana tari. Yang ketiga, membantu menghidupkan karakter tokoh. Yang keempat, memberi nilai tambah keindahan dalam tarian. Nah, contoh dari properti tari ini yaitu tombak, bisa piring pada tari piring, terus keris itu juga properti tari, lilin pada tari lilin. Bisa sebutkan lagi properti lain lagi selain itu apa coba? Kipas. Kipas, iya pada tari kipas. Terus apa lagi? Kalau tari yang ada di Madiun, dongkrek itu, properti tarinya apa? Topeng, Bu. Topeng. Pintar Topeng. Iya, memakai topeng. Pintar sekali. Terus tadi pada tari Taruk Langgai, itu memakai properti tari apa? Properti tarinya itu berasal dari alam, yaitu berupa apa? Daun. Daun, Bu. Iya, memakai daun. Bisa dilihat di sini. Memakai daun, memakai bulu-buluan. Ini dipakai untuk yang memiliki makna. Mereka dekat sekali dengan alam. Jadi bisa dilihat di bacaannya. Dalam tarian, penari menirukan aneka gerak hewan seperti unggas, kelinci, monyet. Tarian ini biasanya ditarikan sebagai penutupan prosesi pengobatan yang dilakukan oleh ahli pengobatan tradisional suku Mentawai. Jadi tarian ini ditarikan oleh beberapa sekerei, seorang ahli pengobatan yang memimpin upacara. Sekerai mengenakan hiasan kepala berupa manik-manik dan bulu unggas dan memegang dedaunan. Berapa dedaunan diselipkan di bagian belakangnya. Tubuhnya biar menyerupai ekor. Jadi ada daun-daun ini diselipkan di belakang, itu fungsinya biar menyerupai ekor. Dengan diiringi gendang tradisional, sekerai lalu berjingkat-jingkat sambil membungkukkan badannya. Kepalanya menengadah ke atas sambil mengepakkan daun di tangannya. Jadi bisa kalian lihat di sini. Properti tari yang digunakan dalam tari Taruk Langgai ini itu berasal dari lingkungan sekitarnya, yaitu tumbuh-tumbuhan dan bulu-bulu unggas yang bisa digunakan. Jadi tugas hari ini yang pertama, kerjakan LKPD, yaitu pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, berupa membuat teks non-fiksi, memilih dari salah satu tema simbiosis pada mata pelajaran IPA. Kerjakan LKPD SBDB, yaitu menirukan atau mempraktikkan tarian Taruk Langgai secara berkelompok dengan menggunakan properti yang bisa diambil dari lingkungan sekitar kita.
kerjakan teks formatif yang akan dikirimkan melalui Google Form. Jadi LKPD nanti harus kalian kerjakan, selesaikan. Tadi sudah selesai di materi yang pertama. Setelah itu kalian harus mempraktekkan tari tadi dengan memakai properti. Propertinya apa, Bu? Ya, disesuaikan dengan yang tadi. Cari saja tumbuhan-tumbuhan yang bisa dimanfaatkan di sekitar kalian. Kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini, ayo kita simpulkan pelajaran pada pagi hari ini. Kita tadi membahas apa saja? Yang pertama tentang Ekosistem. ekosistem. Iya, adanya hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ya, ada hubungan makhluk hidup dengan ekosistem. Dibuktikan dengan adanya peristiwa rantai makanan dan simbiosis. Yang kedua, apa kesimpulannya? Hutan. Ada 3 simbiosis, yaitu simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Terus kita tadi sudah membahas cerita non-fiksi. Dan lagi kita sudah membahas properti tari yang ada pada tarian Taruk Langgai. Terima kasih banyak. Iya. Jadi tetap patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, jangan sampai lupa, sering mencuci tangan dan menghindari kerumunan. Tetap di rumah saja, jaga jarak, ya. Tugas kalian harus dikerjakan. Terima kasih dan jangan lupa. Ya, terima kasih banyak. Kalian sudah hebat hari ini, sudah mau bertanya, sudah mau berani mempresentasikan. Anak yang baik seperti itu, selalu bersemangat, selalu mau berusaha. Semoga Allah meridhoi semuanya, semoga ilmu yang kita bahas hari ini bisa kalian manfaatkan. Ayo kita tutup kegiatan hari ini, berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai.